Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini materi kedua setelah materi pertama sebelumnya tentang ya masih dengan tema yang sama, yaitu fixed mindset dan growth mindset atau mindset mindset terkunci atau tertutup dan mindset terbuka atau mindset bertumbuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah kita kembali lagi pada kesempatan di materi yang kedua setelah pertemuan pertama sebelumnya secara online. Masih dengan tema yang sama yaitu tentang pola pikir. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pola pikir yang bertumbuh dan pola pikir yang terkunci atau tertutup. Nah, kali ini kajiannya lebih lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Ini ada slide yang kedua, atau sedikit saya ulang kembali perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset adalah fixed mindset, yaitu pola pikir yang tertutup. Pola pikir orang-orang yang cenderung mudah menyerah, yang ketika dihadapi dengan kegagalan, dia cenderung berhenti, berpikir secara tertutup, tidak mau berpikir secara terbuka, tidak mencoba untuk mengajak pikirannya untuk melihat celah atau melihat peluang yang bisa membawa pada keberhasilan. Dan sebaliknya, growth mindset atau pola pikir yang terbuka adalah pola pikir yang ketika dihadapi dengan kegagalan, orang-orang yang memiliki pola pikir yang terbuka cenderung akan terus mencari celah dan cara untuk menemukan solusi sehingga mencapai tujuan atau impiannya. Baik, kemudian ada gambar teman-teman sekalian. Di sebelah kiri saya ada gambar otak yang diperbesar dengan seperti bentukan tulang ya teman-teman, tapi ini bukan tulang, ini adalah neuroplasticity, ada di bagian otak kita. Nah, apa itu neuroplasticity? Neuroplasticity adalah di sini dijelaskan throughout your life it reshapes, adjusts, and grows stronger in response to learning, new experiences, and your habits. This amazing shape-shifting ability is called neuroplasticity. Nah, jadi neuroplasticity ini adalah seperti ikatan di bagian otak manusia yang ketika seseorang melakukan satu aktivitas secara berulang-ulang terus-menerus akan mengakibatkan ikatan ini semakin kuat, semakin terhubung. Nah, dua ujung atas dan bawah ini akan terhubung, saling terhubung satu sama lain. Saya ambil contoh sikat gigi, teman-teman sekalian. Kenapa hari ini aktivitas untuk sikat gigi kita lakukan dengan sangat mudah, tanpa ada rasa keterpaksaan, tanpa ada rasa malas. Setiap kali kita mandi, pasti nggak lupa sikat gigi. Bahkan ada lagu anak-anak yang menggambarkan habis mandi, ku terus bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, ya kan teman-teman. Nah, jadi semudah itu kegiatan menggosok gigi dari anak-anak sampai dewasa. Nah, mungkin di anak-anak, nggak semua anak-anak mudah melakukan sikat gigi. Nah, kenapa? Karena anak-anak ini belum terbiasa. Ketika si anak sudah terbiasa melakukan sikat gigi, dia akan terbawa dan merasa mudah untuk melakukan sikat gigi. Nah, inilah dia. Kalau teman-teman ingat masa kecil dulu, awal-awal orang tua minta teman-teman untuk sikat gigi, yang awalnya mungkin terasa sulit, terasa malas, terasa berat, tapi kemudian lambat laun dalam perjalanan waktu, sikat gigi itu menjadi satu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Nah, kenapa teman-teman itu bisa terjadi? Karena neuroplasticity untuk menyikat gigi, untuk aktivitas menyikat gigi di dalam otak teman-teman sekalian sudah saling mengikat satu sama lain dengan ikatan yang sangat kuat, dengan ikatan yang tebal,
sehingga sangat sulit untuk diputuskan. Apa buktinya sulit diputuskan hari ini atau besok, Bang, ketika teman-teman sebelum berangkat kerja atau keluar kemanapun pagi, apakah teman-teman eh, akan meninggalkan sikat gigi? Kalau nggak kemana-mana mungkin eh, masih oke lah ya nggak sikat gigi. Tapi ketika ingin keluar bertemu orang atau karena udah mandi, udah pakai sabun, rasanya kayak ada yang kurang nggak sikat gigi. Itu adalah bukti bahwa neuroplasticity untuk kegiatan sikat gigi sudah terikat sangat kuat. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika kita ingin menciptakan aktivitas baru, aktivitas positif di dalam hidup, kebiasaan positif di dalam hidup, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, awalnya memang harus dengan cara dipaksa terlebih dahulu, konsisten. Nah, ketika konsisten itu sudah mencapai pada titik eh, level gampangnya, level titik peak pointnya, itu teman-teman nggak akan sulit lagi untuk melakukannya, nggak akan merasa berat lagi untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi itu dia yang dimaksud dengan neuroplasticity. Setiap kita punya neuroplasticity ini. Tinggal kita pilih aja mau dikuatkan ikatannya atau tidak. Nah, tinggal pilih apa aktivitasnya yang ingin dikuatkan neuroplasticity-nya. Nah, kemudian ada ini dia sumber yang saya ambil dari internet tentang konsep otak. Nah, definisi otak itu adalah, sorry, maksudnya neuroplasticity ya, ada kaitannya dengan neuroplasticity sebelumnya. Jadi kemampuan fisik otak untuk menata ulang dirinya. Nah, jadi neuroplasticity ini berfungsi untuk menata kemampuan fungsi neuroplasticity dalam otak adalah untuk menata ulang dirinya, diri seseorang, membentuk koneksi saraf baru atau sinapsis dan memindahkan fungsi dari satu area ke area lain. Nah, jadi ketika teman-teman gagal dalam satu aktivitas, kemudian teman-teman memilih melakukan aktivitas lain, itu sangat mungkin untuk dilakukan ketika teman-teman konsisten melakukannya. Dan satu arah ini yang gagal, kemudian kita pindah ke arah yang lain, itu sangat mungkin. Begitu teman-teman ya. Dan plastisitas struktural. Nah, ketika seseorang belajar, ketika teman-teman belajar, mempelajari satu hal baru, otak secara fisik berubah dan memperkuat jalurnya saat kita memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru atau penguatan sinapsis. Nah, ketika teman-teman mempelajari hal baru, mendalaminya, neuroplasticity itu akan menguat, akan mengikat dengan ikatan yang sangat kuat, akan tersambung dengan sambungan yang sangat kuat. Nah, kuncinya adalah konsisten. Semakin konsisten, semakin dalam pembelajarannya, semakin kuat hubungan sinapsisnya. Begitu, teman-teman. Kemudian ada plastisitas fungsional. Nah, adaptasi. Apa maksudnya? Otak mengalihkan tugas yang gagal ke bagian otak yang masih sehat atau pemulihan dari cedera kegagalan. Ini yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika gagal di satu bidang, kemudian teman-teman berpikir secara terbuka, itu yang tadi kita sebut dengan growth mindset. Ketika teman-teman mengajak pikiran teman-teman untuk berpikir secara terbuka, mencari ide, mencari solusi atas kegagalan sebelumnya, itu proses otak beradaptasi dengan hal baru. Sehingga apa? Otak yang gagal tadi mengalihkan tugas yang gagal ke bagian otak yang masih sehat. Nah, saraf di otak manusia itu ada banyak, teman-teman. Jadi, Masya Allah, begitu luar biasa penciptaan manusia oleh Allah, sehingga otak manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, teman-teman. Baik, kemudian, nah ini ada diagram yang saya buat. Diagram untuk dua pola pikir, yaitu fixed mindset atau pola pikir yang tertutup
Dan yang satunya lagi adalah pola pikir yang terbuka atau bertumbuh, atau disebut juga growth mindset. Nah, kita lihat sama-sama diagramnya. Pertama kita lihat dulu yang berwarna oranye, fixed mindset. Diagramnya itu panah ke kanannya adalah menghambat plastisitas. Ingat ya, plastisitas tadi yaitu koneksi yang terhubung ketika kita rutin melakukan sesuatu. Nah, orang-orang yang memiliki fixed mindset, cenderung cara berpikirnya tertutup, itu akan menghambat plastisitas, akan menghambat menguatnya ikatan plastisitas. Jadi plastisitas itu tidak akan menguat, tidak akan terikat bahkan. Nah, diagram di bawahnya melihat kesulitan sebagai bukti batas akhir yang tetap. Nah, ini yang dimaksud dengan fixed mindset. Ketika mengalami kegagalan, dia merasa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Dia merasa tidak ada lagi cara untuk bangkit, tidak ada lagi cara untuk menempuh eh, jalan keberhasilan. Kemudian akhirnya apa? Karena berpikirnya sudah seperti itu, akhirnya dia berhenti berusaha. Ketika sudah berhenti berusaha, kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Otak tidak menerima input berulang yang diperlukan untuk memperkuat koneksi. Nah, jadi sinapsisnya melemah ketika, jadi saya ulang, ketika pola pikirnya tertutup atau tidak berkembang atau tidak terbuka, dia akan berhenti berusaha. Ketika berhenti berusaha, artinya apa? Tidak ada pengulangan. Bayangin kalau orang yang terus berusaha, gagal berusaha, itu kan ada pengulangan. Nah, ketika dia berhenti berusaha, artinya berhenti di situ. Tidak ada lagi pengulangan. Sehingga apa? Sinapsisnya melemah. Sehingga tidak ada koneksi yang terjalin dan tidak ada ikatan yang kuat yang terbentuk pada plastisitasnya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang growth mindset. Sebaliknya teman-teman. Orang-orang yang memiliki pola pikir yang berkembang, yang bertumbuh, yang terbuka, itu akan mendorong plastisitas. Akan mendorong koneksi plastisitas. Apa yang terjadi? Orang-orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh, yang berkembang, yang terbuka, mereka cenderung melihat kesulitan sebagai sinyal untuk beradaptasi dan belajar. Nah, katakanlah si A gagal melakukan sesuatu atau gagal dalam bisnisnya. Ketika gagal, dia tidak merasa itu bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tapi dia cenderung menganggap itu adalah sebagai satu pembelajaran. Oh, berarti kalau saya melakukan ini, maka ini yang akan terjadi. Baiklah, saya akan mencoba lagi dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan yang sebelumnya akan saya jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah contoh pola pikir yang bertumbuh. Nah, ketika sudah memiliki pola pikir yang bertumbuh, apa yang terjadi kemudian, teman-teman? Akan melanjutkan usaha. Nah, ketika usaha dilanjutkan, artinya ada pola yang berulang. Ada bukan pola yang berulang, pola bisa diubah, tapi ada kegiatan yang berulang terus-menerus untuk satu aktivitas yang sama. Gagal dalam usaha, bangkrut dalam usaha, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Pastinya dengan kesalahan-kesalahan yang berbeda, tapi dicoba eh, dengan usaha yang dalam konteks masih dalam usaha atau bisnis. Tapi mungkin dia mengubah bisnis dari makanan mungkin ke minuman atau masih dengan bisnis makanan tapi dengan uh, marketing yang berbeda mungkin. Nah, jadi dengan pengulangan-pengulangan yang terus-menerus ini yang akan menguatkan plastisitas, yang akan mendorong plastisitas untuk terikat sangat kuat. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Ya, tadi terlalu cepat ya saya jelasin. Harusnya tadi baru di tahap melanjutkan usaha. Nah, ketika seseorang melanjutkan usaha karena pola pikirnya yang terbuka, apa yang terjadi? Otak menerima input berulang yang mengaktifkan mekanisme plastisitas. Nah, input yang berulang dari usaha yang dilanjutkan itu, otak menerimanya sebagai sinyal bangkit, sinyal berusaha kembali sehingga apa teman-teman? Plastisitasnya membentuk dan menguat seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini menarik ya teman-teman. Ini ada the tree of agility. Nah, jadi ini adalah pohon
Pohon, teman-teman, coba saya ingin menganalogikan atau ingin membawa teman-teman sedikit mengimajinasikan sebuah pohon. Bayangkan kalau pohon ini tidak ada akar atau akarnya dipisah dari batangnya. Apakah pohonnya akan bertumbuh? Pasti tidak ya teman-teman. Nggak ada pohon yang bisa tumbuh tanpa tanpa akar. Pasti akan daunnya akan layu, rantingnya akan mengering, dan batangnya akan mulai mengering juga. Nah, tapi ketika akarnya eh, terhubung dengan batang, ranting, dan daun, maka pohon tersebut akan tumbuh dengan sehat, dengan baik. Nah, sekarang ketika akar akar sekarang lanjutannya adalah ketika akar ini dirawat, disiram, dikasih pupuk, dikondisikan pencahayaannya, apa yang terjadi teman-teman? Pohon ini akan tumbuh dengan sangat sehat, dengan sangat rimbun, dan kalau ada buahnya, buahnya akan sangat baik dan sangat bagus. Benar nggak teman-teman? Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita manusia. Akar Akar ini difilosofikan sebagai values atau nilai-nilai kehidupan. Setiap orang punya nilai kehidupan yang berbeda-beda. Kemudian batangnya dianalogikan sebagai prinsip-prinsip kehidupan. Setiap orang memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Kemudian frameworks ini rencana dalam hidup. Setiap orang punya rencana dalam hidup. Dan practice artinya latihannya atau eksekusinya. Nah, dari pohon ini, dari gambaran pohon ini, di sebelahnya ada being, ada doing. Nah, kenapa di bawah being dan di atas doing? Doing artinya melakukan dan being artinya menjadi. Kenapa harus menjadi dulu baru melakukan? Dan apa kaitannya dengan pohon yang ada di sebelahnya? Ketika teman-teman mantap dengan nilai-nilai yang teman-teman bawa dalam hidup teman-teman, maka yang di atasnya itu akan ngikut teman-teman. Nah, jadi yang paling penting adalah nilai. Anggaplah teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha. Apa nilai-nilai seorang pengusaha? Dan teman-teman berpegang teguh dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian prinsipnya. Apa yang menjadi prinsip-prinsip seorang pengusaha yang sukses? Kemudian frameworks-nya. Apa perencanaan-perencanaan dalam hidup seorang pengusaha yang sukses? Nah, setelah ketiga ini jelas, kemudian barulah teman-teman melakukan praktisnya atau prakteknya, latihan-latihannya. Nah, jadi hari ini kebanyakan orang kebalikannya, mereka mulai dari melakukan. Itu pun kalau mereka berani melakukan. Bahkan kebanyakan tidak berani melakukan. Yang sudah punya keberanian lupa, lupa menyusun apa prinsipnya, apa nilai-nilainya. Langsung melakukan. Sehingga apa ketika gagal merasa merasa gagal, merasa sedih, merasa terpuruk. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang ketika gagal merasa terpuruk. Kenapa? Karena tidak didasari dengan nilai-nilai yang kuat, tidak didasari dengan prinsip-prinsip yang kuat. Tapi ketika seseorang sudah menemukan nilai-nilai kehidupannya, nilai-nilai ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia paham apa nilai yang dia bawa. Ketika dia melakukan sesuatu, dia paham prinsip apa yang dia bawa. Kemudian perencanaan apa yang dia susun. Dan barulah dia melakukan. Nah, orang-orang yang memiliki struktural yang seperti ini, ketika gagal, tidak akan jadi sebuah masalah. Kenapa? Karena dia punya nilai, dia punya konsep nilai yang kuat, dia punya prinsip yang kuat. Sehingga ketika gagal, dia akan dengan mudah untuk bangun lagi. Gagal lagi, bangun lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi menjadi dulu, baru kemudian melakukan. Menjadinya dengan cara apa? Temukan value-nya atau nilainya, dan kemudian temukan prinsip-prinsipnya. Begitu. Contoh, teman-teman ingin menjadi pengusaha atau ingin menjadi penulis, temukan dulu nilai-nilai seorang penulis itu apa. Harus banyak membaca buku, harus banyak latihan menulis, harus banyak berdiskusi dengan penulis-penulis lainnya atau yang lainnya. Beda orang, beda nilainya. Kemudian prinsipnya, apa prinsip-prinsip seorang penulis? Prinsipnya harus rutin latihan. Setiap hari baca,
minimal 50 lembar atau satu buku. Dalam sebulan harus menghabiskan sekian buku. Prinsipnya apa? Tidak akan menulis hal-hal yang eh, bertolak belakang dengan nilai-nilai agama atau sebagainya. Kemudian framework-nya apa? Hmm, Perencanaannya dalam menulis satu buku itu dari beberapa tahun ke belakang itu seperti apa? Nah, kemudian barulah dieksekusi, ide-idenya dieksekusi, langkah-langkahnya seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, nah kenapa di dunia ini ada kelompok orang yang berpikir dengan pola growth mindset dan kelompok orang yang berpikir fixed mindset? Nah, apa kira-kira teman-teman? Nah, biasanya, nah, biasanya, nah saya ada pernah ambil kelas berbayar online namanya kelas Certified Holistic Happiness Mastery Practitioner. Nah, jadi kelas ini adalah kelas di mana kami pesertanya dibimbing untuk menjadi seorang hmm, coach mungkin ya sejenisnya orang-orang yang ya intinya kami diberi pemahaman-pemahaman dasar tentang psikologi, tentang hubungan antara manusia, cara berkomunikasi dan lainnya yang berkaitan. Nah, di dalam kelas itu eh, kami dibimbing banyak hal. Salah satunya adalah tentang pola growth mindset dan fixed mindset ini. Nah, kenapa hari ini banyak orang terpecah menjadi dua kelompok ini, growth mindset dan fixed mindset? Pada umumnya, kelompok ini terjadi karena lingkungan. Lingkungan, baik lingkungan di keluarga, pertemanan, di tempat kerja, dan selain lingkungan ini juga yang mempengaruhinya adalah apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dan apa yang dia pikirkan. Jadi pada umumnya itu yang menyebabkan orang-orang memiliki growth mindset dan fixed mindset. Nah, apa sebenarnya yang nah, sekarang kan yang saya pahami menurut pengalaman beberapa teman yang bercerita, curhat, banyak yang mengaku merasa kesulitan menghandle ketika merasa gagal. Ketika merasa gagal, merasa semuanya sudah berakhir. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki fixed mindset. Contoh hari ini karena ya kelas kita kelas digital marketing, kenapa saya berangkat dari growth mindset atau fixed mindset terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung mengajak teman-teman untuk belajar digital marketing, karena bagi saya akar itu lebih penting. Nah, jadi kalau kita analogikan dengan akar tadi ya teman-teman, kita kembali ke akar sedikit. Nah, ke akar tadi, digital marketingnya ada di paling atas, di praktis ini. Nah, pola pikir itu ada di akar. Nah, bagi saya, pemantapan akar sangat penting. Sehingga apa? Ilmu digital marketing itu sangat banyak tersebar luas, teman-teman. Secara online, kalau teman-teman cari di internet, di chat GPT itu akan banyak teman-teman temukan. Tapi untuk penguatan akar hari ini, banyak orang yang mudah goyang. Nah, jadi saya ingin bantu semampu saya dari yang sudah pernah saya pelajari, dari kelas-kelas online yang saya ikut, baik kelas online maupun offline, dari buku-buku yang saya baca, kelas berbayar maupun tidak berbayar. Ya, semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman. Jadi kita mulai dari akarnya dulu teman-teman. Karena kenapa? Ketika teman-teman merasa tidak mampu, pengen 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 laris jualannya, tapi merasa merasa kan kan aku masih belum punya modal, kan aku masih belum berani bicara di depan kamera, kan aku masih belum punya ilmu marketingnya, kan aku. Nah, ini kenapa terjadi teman-teman? Karena akarnya yang tidak kuat, karena nilai-nilai yang dibawa belum belum mantap. Nah, yang tadi saya sebutkan,
kan saya masih ini, kan saya masih itu, kan saya belum cukup modal, kan saya ini disebut dengan mental block, teman-teman. Mental block lah yang em, membuat teman-teman memiliki fixed mindset. Kemudian teman-teman eh, coba tulis, sediakan satu buku. Di buku itu teman-teman tulis semuanya mental block apa yang selama ini teman-teman miliki. Eh, Jadi guru saya pernah bilang gini, ada guru saya yang di kelas CHMP tadi, Certified Holistic Happiness Practitioner, Master Practitioner itu, beliau bilang gini, sebenarnya kan Allah itu sudah menjamin ya rezeki manusia. Kenapa hari ini ada orang yang rezekinya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit? Ya itu jelas tergantung dari usahanya. Hari ini kenapa kita lihat semua orang berusaha untuk menjadi bebas secara finansial atau ada berkecukupan lah kita sebut. Berapa banyak hari ini orang bekerja sangat keras dan berapa banyak hari ini orang yang bekerja yang tidak begitu keras, tapi penghasilannya bisa lebih banyak dari orang yang bekerja sangat keras. Karena itu menjadi pertanyaan ya teman-teman. Nah hari ini banyak orang yang mengira bahwa rezeki itu hanya datang dari usaha. Dari guru saya, beliau bilang, rezeki itu bisa datang dari cara berpikir. Ketika kita berpikir, um, ketika teman-teman pernah nggak menilai orang kaya, bahwa orang kaya ini adalah hidupnya tidak berkah, karena nanti rezekinya di akhirat pasti akan dihisap, rezekinya, atau apa ya istilahnya, dengan bahasa mudahnya gini, pernah nggak ketemu orang mungkin dengan ekonomi yang rendah, ketika melihat orang kaya, dia kayak sinis. Nah, ini adalah mental block. Tanpa dia sadari, dia menilai bahwa menjadi kaya itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang nggak pantas. Nah, ini juga disebut dengan mental block. Atau kalau eh, kita ingin melihat lebih dalam lagi, lebih di ranah secara agamisnya, secara nggak langsung kita sudah suuzon sama Allah. Kenapa, teman-teman? Kita menganggap bahwa Allah nggak mampu memberi kita kekayaan, memberi kita rezeki dengan kita membatasi cara berpikir kita. Padahal Allah sangat kaya, Allah maha kaya. Kalau Allah mau, Allah bakal bakal kasih tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita duga-duga. Tapi kenapa hari ini Allah belum kasih itu ke kita? Ya karena cara berpikir kita. Kita menganggap bahwa rezeki itu sulit datang, rezeki itu hanya diberikan pada orang-orang kaya, bahwa kalau punya banyak uang nanti akan menjadi jahat, kalau punya banyak uang nanti akan korupsi, kalau punya banyak uang nanti akan merendahkan orang lain. Nah, itu semua pola-pola pikir seperti ini adalah mental block, teman-teman. Kalau fokusnya ke situ, memang hari ini banyak ada atau ada orang kaya yang seperti itu. Tapi kan ada juga orang kaya yang berhati mulia, yang rajin sedekah, yang sangat sederhana. Nah, jadi hati-hati dengan cara berpikir. Kemudian, nah, jadi jangan lupa teman-teman ditulis mental blocknya se sebanyak mungkin. Apa yang selama ini yang teman-teman menganggap eh, bahwa pemikiran tersebut membuat teman-teman merasa terhalang untuk menerima rezeki lebih banyak lagi dalam hidup. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menumbuhkan pola pikir yang growth mindset? Nah, ada caranya, teman. Ini akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya ya. Nah, ini satu saya spill, salah satunya cara untuk menumbuhkan pola pikir yang bertumbuh. Caranya adalah temukan misi hidup. Temukan misi hidup Anda untuk Tuhan yang sudah sangat baik kepada Anda. Nah, jadi teman-teman, kalau kita baca sejarah ya,
Rasulullah itu sangat kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana. Khadijah sangat kaya. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat banyak yang mereka semua kaya-kaya, teman-teman. Jadi, apakah kekayaan mereka eh, hanya untuk mereka sendiri atau tanpa ada misi dalam hidup mereka? Tidak ya, teman-teman. Jadi, temukan misi apa yang ingin teman-teman jalani dalam hidup yang itu teman persembahkan untuk Tuhan, untuk Allah. Penciptaan manusia itu nggak seremeh itu, teman-teman. Jadi Allah menciptakan manusia itu nggak seremeh itu. Kita nggak diciptakan di dunia ini hanya untuk menjalani rutinitas yang seperti ya sesederhana itu, bangun tidur, makan, pergi kerja, pulang kerja, tidur, besok gitu lagi. Allah menciptakan manusia tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu, teman-teman. Jadi pastikan setiap nafas yang keluar hanya untuk Allah, apalagi setiap perbuatannya pastikan semua itu dilakukan demi misi untuk menghadap Allah nanti. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk detailnya, untuk lengkapnya nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Misi yang seperti apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah yang kita jalani dalam hidup. Sehingga uh, ada kaitannya dengan pola pikir yang terbuka atau growth mindset. Nah, jadi simpelnya orang-orang yang memiliki misi dalam hidupnya, mereka akan terus berjuang untuk hidupnya, untuk misinya. Sehingga apa? Itu yang akan membawa mereka untuk terus berpikir secara terbuka. Karena apa? Ketika mereka menutup pikiran mereka, ketika mereka berhenti untuk mencoba, orang-orang yang memiliki misi dalam hidupnya, ketika mereka berhenti, maka misinya akan berhenti. Ketika orang-orang yang memiliki misi gagal dan punya nilai yang cukup kuat dengan misi yang dia pegang, mereka tidak akan membiarkan kegagalan menghampiri dalam hidupnya. Mereka akan terus berusaha karena mereka persembahkan misi tersebut untuk Tuhannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada sedikit PR dari saya. PR selanjutnya ya, PR yang sebelumnya tadi menuliskan mental block-nya. Ini saya coba tambahkan ya teman-teman, supaya nggak lupa. Ya, menulis tulis mental block. Nah, jadi tulis mental block-nya. Nah, PR-nya yang pertama, tulis semua kejadian dalam hidup yang kalau diingat hari ini masih menimbulkan emosi. Pernah mengalami tragedi apa dengan seseorang yang hari ini kalau diingat mungkin masih sakit hati, masih marah, masih benci, ditulis. Kemudian PR selanjutnya adalah maafkan. Maafkan semua orang, terutama orang terdekat, orang tua, abang, adik, kakak, keluarga. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Kenapa harus memaafkan walaupun itu sangat menyakitkan. Ketika teman-teman tahu ini, eh, dasarnya teman-teman nggak akan sulit lagi memaafkan orang lain. Kemudian PR selanjutnya adalah doakan orang lain minimal 40 orang sehari. Nah, jadi ini dia semuanya. Satu lagi yang tulis mental block tadi. Teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan pastinya ini semua saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan juga semoga Allah nilai sebagai pahala jariah dan juga ketika teman-teman dapat ini dari saya, jika ingin dibagikan ke orang lain silahkan karena
ini kebaikan dan semoga ini juga bernilai pahala untuk teman-teman ketika teman-teman menyampaikan lagi ini untuk orang lain. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian materi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.